Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan belajar tentang Python if elif statement ya. Jadi sebelumnya kita sudah belajar if, kemudian ada if else, sekarang masuk ke if elif statement. Nah, untuk if elif statement itu bisa dilihat di flowchartnya di sini. Jadi ada test expression 1, test expression 2, kemudian ada test expression 3 ya. Nah, jadi di sini misalkan ketika test expression atau kondisi pertama itu tidak terpenuhi, maka nanti dia masuk ke kondisi yang kedua atau expression yang kedua. Kalau nanti tidak terpenuhi lagi, dia masuk ke expression yang ketiga ya. Nah, di sini kalau kita lihat ya di sebelah kiri sini, jadi if condition bernilai true atau nanti terpenuhi, masuk ke statement. Jika dia tidak terpenuhi, masuk lagi ke kondisi yang selanjutnya ya. Jadi kalau di bahasa pemrograman lain itu contohnya if, else, if ya. Nah, tapi kalau di Python itu penulisannya cukup if, elif ya. Elif itu adalah else, if ya. Nah, kalau kita lihat di sini contohnya, nah di sini kita punya nilai ya, di flowchartnya kita punya nilai lebih dari sama dengan 90. Nah, jika dia true, maka nanti langsung dimunculkan grade A. Tapi ketika dia false, masuk ke kondisi selanjutnya. Di sini dilakukan pengecekan lagi. Apakah nilainya itu lebih dari atau sama dengan 70? Nah, kemudian jika false, masuk lagi ke nilai yang selanjutnya ya. Nah, di sini contohnya nilai sama dengan 61, jika nilai lebih dari sama dengan 90, print grade A. Jika kondisinya yang di if sini tidak terpenuhi, masuk ke elif. Jika nanti tidak terpenuhi, masuk lagi ke elif yang selanjutnya atau kondisi yang selanjutnya ya. Jadi langsung saja kita coba. Nah, di sini saya buat file baru. Kita buat file baru namanya if elif ya. Kita buat file baru di sini. If elif statement ya. Oke. Nah, di sini berarti tadi apa? Nilai ya. Nilai sama dengan 61. Jika nilai lebih dari sama dengan 90, maka print grade A ya. Kemudian elif atau else if kondisi selanjutnya, jika nilai lebih dari sama dengan 70 ya tadi. Ya 70, kemudian print grade B ya. Kemudian terakhir elif nilai lebih dari sama dengan 60, maka printnya apa? Statementnya yang di print adalah grade C ya. Grade C. Nah, ini kalau kita jalankan, jadi di sini saya tutup dulu. Nah, kita run modul, hasilnya adalah grade C ya. Kenapa muncul grade C? Karena di sini nilainya, value-nya adalah 61. Nah, kemudian di sini dilakukan pengecekan di kondisi yang pertama. Di kondisi yang pertama, jika nilai lebih dari sama dengan 90, nah value-nya adalah 61. Jadi jika 61 lebih dari 90, jika kondisinya bernilai true, maka jalankan ini. Nah, tapi di sini kondisinya bernilai false ya. Nah, ketika bernilai false, dimasukkan lagi ke kondisi yang selanjutnya. Jadi di sini pengecekan lagi elif, kemudian 61 lebih dari sama dengan 70. Nah, karena di sini juga nilainya adalah false, maka diarahkan lagi ke kondisi yang selanjutnya gitu ya. Jadi di kondisi yang selanjutnya ada nilai lebih dari sama dengan 60. Nah, karena di sini 61 itu lebih dari 60, maka di sini masuk ke kondisi yang terakhir ini ya. Jadi di kondisi yang terakhir. Nah,
misalkan ada lagi ya, misalkan kayak di semua kondisi ini dia tidak terpenuhi gitu. Misalkan kayak 51 ya. Nah, berarti nanti hasilnya apa? Hasilnya kosong ya. Kenapa? Karena di sini kita tidak melakukan eh, tes ya. Jadi di sini kita tidak melakukan tes expression. Jadi di semua kondisi ini tidak terpenuhi ya. Nah, tapi kita bisa menambahkan else ya. Jadi kita bisa menambahkan else. Contohnya di sini else print grade D ya. Nah, kita kan sebelumnya sudah belajar else ya. Jadi else itu pasti dia di terakhir ya. Tidak bisa misalkan kayak if else kemudian elif, itu tidak bisa ya. Jadi harus dia else itu diletakkan terakhir. Jadi misalkan seperti ini, nah itu tidak bisa ya. Nah, kita tes dulu aja. Seharusnya dia masuk ke grade D ya. Run modul. Nah, di sini hasilnya adalah grade D ya. Nah, karena tadi kondisi yang di atasnya sini sudah tidak ada yang memenuhi atau kondisinya di sini semuanya false, maka kita arahkan misalkan ke else ya. Nah, ini tadi ya contohnya, misalkan else itu kita masukkan seperti ini. Nah, if else kemudian ada elif ya. Nah, nanti di sini kita lihat ya. Nah, di sini bakalan error ya. Kenapa? Karena else itu pasti urutannya adalah yang paling terakhir ya. Nah, seperti itu. Jadi sangat mudah untuk if elif ya. Nah, misalkan kita punya contoh seperti ini ya. Di sini ada flowchartnya. Nah, masukkan bilangan. Nah, kalau yang tadi kan eh, ini kita mau bikin apa namanya, sebuah program yang bakalan mengecek dia itu nanti bilangannya apa, bilangannya negatif atau positif ya. Nah, misalkan kita tes aja, kita buat di sini ya. Jadi di sini ada bilangan. Jadi kita menggunakan if tadi ya, if elif tadi. Nah, misalkan masukkan bilangan ya. If bilangan kurang dari 0 ya. Kalau bilangannya kurang dari 0 kan pasti bilangan negatif ya. Bilangan negatif. Kemudian elif bilangan sama dengan 0 ya. Nah, di sini contohnya sama dengan 0, sama dengan 0, print bilangan 0 ya. Di sini bilangan 0. Kemudian else misalkan, atau ya kita else dulu aja ya. Else print bilangan positif ya. Nah, ini kalau kita jalankan run modul. Nah, di sini ada meminta inputan ya. 1 misalkan. Nah, itu adalah bilangan positif ya. Ini saya benerin dulu ya. Seperti ini biar kelihatan bedanya. Nah, kita run lagi. Nah, masukkan bilangan minus 2. Nah, itu adalah bilangan negatif ya. Jadi kita memanfaatkan if elif sama else ya. Jadi seperti itu untuk yang if elif ya. Kita bisa mengkombinasikan if elif dengan else ya. Nah, nanti di case selanjutnya itu bisa kita bikin lagi. Kalau memang dia terdiri dari banyak kondisi, kita gunakan elif ya. Jadi sekian untuk video kali ini, semoga bermanfaat. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.